Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas debat bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Prabu Muli yang disusun oleh yang pertama Muhammad Reza Rohman, yang kedua Muhammad Sal, yang ketiga Muhammad Hafiz Dafarisman. Paket A. Pengertian debat. Debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat terjadi secara alami di dalam kehidupan masyarakat. Pihak-pihak dalam debat. 1. Tim afirmasi atau pro. Tim ini biasanya terdiri dari beberapa orang yang mana memberikan argumen-argumen setuju atau pro pada suatu mosi atau masalah yang didebatkan. 2. Tim oposisi atau kontra. Tim ini terdiri dari beberapa orang yang bertugas menyampaikan argumen-argumen yang bersifat menolak, tidak setuju atau kontra. 3. Tim netral, yaitu penonton ataupun para juri. Dan yang terakhir adalah moderator, yaitu pemandu acara. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam debat formal. 1. Mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau sering disebut juga dengan tim pro. Yang tiga, tim oposisi. Kebalikan dari tim afirmasi, tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan atau sering juga disebut dengan tim kontra. Yang keempat, moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. Yang kelima, penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir, penulis atau sekretaris. Selama perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencatat hal-hal yang penting disampaikan oleh kedua pihak. Pengertian generalisasi. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Fenomena-fenomena khusus kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general umum. Perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan khusus. 1. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. 2. Contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, sholat, dan taubat. 3. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. 4. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. 5. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Dan yang terakhir, contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Simpulan bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. 2. Analogi. Analogi merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan disamakan kesamaan keduanya. Inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Perhatikan contoh berikut ini. Pembandingan 1. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Hal yang dibandingkan 2. Di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan juga memiliki teladan akhlak yang baik demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
Para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Simpulan. Jadi, dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Berdasarkan contoh penarikan simpulan secara analogi di atas, dapat diketahui bahwa rumusan simpulan dalam analogi adalah pembanding hal yang dibandingkan kesamaan kedua hal yang diperbandingkan. Hubungan kausalitas adalah penarikan simpulan secara induktif. Berikutnya adalah sebab akibat dalam pola penalaran ini. Sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelas. Namun dapat juga terjadi sebaliknya, beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Dalam debat, penarikan simpulan dilakukan setelah